Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi di mata pelajaran Matematika Peminatan. Bagaimana kabarnya? Bapak harap semua dalam keadaan yang sehat, semua dalam keadaan yang semangat, sehingga proses pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baiklah, kita akan memulai, tapi sebelumnya mari kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa. Oke, mari kita lihat bersama-sama. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah supaya memahami tentang distribusi variabel acak diskrit. Nah, yang kedua nanti setelah dipahami kita bisa menentukan distribusi variabel acak diskrit tersebut. Oke, langsung saja kita mulai. Di minggu lalu kita sudah belajar tentang variabel acak. Oke, kalau kemarin ada contoh tentang keluarga tiga anak. Misalkan X itu adalah menyatakan jumlah laki-laki, anak laki-laki. Maka nanti tabel ruang sampel dan variabel X-nya bisa kita buat seperti ini. Kalau misalnya variabel X-nya 0, artinya jumlah anak laki-lakinya 0, maka kemungkinannya anak pertama perempuan, kedua perempuan, ketiga perempuan, gitu ya. Kalau misalnya yang laki-laki 1 bisa laki-laki perempuan, perempuan laki-laki perempuan, perempuan laki-laki, gitu ya. Yang ini sudah paham ya. Nah, sekarang kita mau buat tabel distribusinya. Kira-kira gimana sih distribusi variabel acak ini? Nah, tadi kan X-nya yang pertama ada 0. Maksudnya, kalau misalnya 0 lah laki-laki, berapalah kemungkinannya? 1. Ya kan, berapa semua kemungkinan? Kalau kita hitung 3 anak itu kemungkinan ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya kan? Maka ini kita buat karena yang 0 tadi cuma 1 kemungkinannya, berarti 1/8 totalnya. Nah, kalau misalnya yang anaknya 1, di sini kemungkinannya kan ada 3. Berarti di sini 3/8. Kalau misalnya anak laki-laki ada 2, kemungkinan juga ada 3. Oke, yang 2 laki-laki berarti kemungkinannya 3/8 juga. Nah, kalau 3-3-nya laki-laki kemungkinannya berapa? Cuman ada 1. Berarti 1/8. Coba kita perhatikan bahwa kalau misalnya ini kita jumlahkan atau bisalah kita buat sigma X sama dengan 0 sampai 3 dari peluangnya, ya kan, X sama dengan X, maka itu sama dengan berapa kalau kita jumlahkan? 1/8 tambah 3/8 tambah 3/8 tambah 1/8, ya kan? 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 itu 8/8, berarti 1. Inilah peluangnya, totalnya harus sama dengan 1. Bagaimanapun nanti soalnya, kalau totalnya belum 1 berarti masih ada kita yang salah di situ. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua, misalkan ada sebuah kotak berisi 6 telur dan 3 diantaranya busuk. Kemudian ada seorang anak, anggaplah namanya Tuti, itu dia membeli 3 telur. Nah, kita disuruh membuat tabel distribusi dengan catatan dengan X itu menyatakan banyak telurnya. Maka nanti di sini, ingat, ini harus kita pahami dulu tentang kombinasi permutasi. Kalau kita membeli telur, misalkan telurnya ada 2, terambil telur A, telur B. Sama atau beda dengan telur B, telur A, itu artinya pasti sama. Toh 2 telur itu yang terambil. Maka karena sama itu kita pakai kombinasi, gitu ya. Nah, sekarang ini kemungkinannya ada berapa? Ada beberapa banyak, gitu ya. Yang pertama, kemungkinan pertama bisa aja 0 telur busuk. Oke, kalau 0 telur busuk, maka nanti di sini kita buatlah nanti, berarti kalau 0 telur busuk artinya yang 3 yang dibelinya baik semua. Oke, 0 telur busuk, 3 baik berarti. Oke, 3 baik. Maka kita buatlah nanti di sini kombinasi 0 dari berapa yang busuk? 3 kan? Dikali nanti kombinasi 3 dari 3. Oke, nanti kalau kita cari nilainya ini adalah 1 dikali 1, gitu ya. Hasilnya adalah 1. Berarti ada 1 kemungkinan kalau ketiga-tiganya busuk. Nah, kemungkinan yang kedua bisa aja yang busuk 1, ini yang X-nya 1. Oke, 1 yang busuk berarti yang baiknya ada 2. Oke, kan dia membeli 3 telur tadi, 2 baik.
Maka ini kita buat kombinasi 1 dari 3 dikali kombinasi 2 dari 3. Ini pasti sudah paham ya. Ingat, nanti kalau dia kombinasi, mengingatkan nih, kombinasi R dari N itu sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurang R dikali dengan R faktorial. Nanti bisa cari sendiri. Nanti hasilnya ini adalah 3 dikali 3. Ada 9 kemungkinan. Nah, yang ketiga ini nanti gimana kalau misalkan yang busuknya 2 busuk gitu ya, berarti 1 yang baik. Oke, 1 yang baik. Maka nanti di sini kita buatlah kombinasi 2 yang busuk dari 3 dikali kombinasi 1 yang baik dari 3. Ini juga sama, 3 dikali 3, ini nanti hasilnya adalah 9. Dan kemungkinan terakhir atau keempat itu sama dengan 3-3-nya busuk. Oke, maka nanti di sini kombinasi 3 dari 3, berarti kalau 3 busuk berarti 0 baik. Nah, berarti kita buat 3 dikali kombinasi 0 dari 3, ya kan, 0 dari 3. Nanti kalau kita cari ini 1 dikali 1 hasilnya adalah 1. Inilah banyak kemungkinan variabel acaknya yang seperti ini. Nah, seandainya kita cari peluangnya, karena kita kan nanti di sini mencari peluang, maka kita carilah dulu NS. Apa itu NS? NS itu adalah banyak seluruh kemungkinan dari kejadian ini. Dia mau membeli 3 telur, yang tersedia 6 telur, maka langsunglah kita buat kombinasi 3 dari 6. Coba ini kita pakai rumus yang tadi, rumus yang kombinasi R dari N. Maka ini nanti kita buat 6 faktorial dibagi dengan 6 kurang 3 itu 3 faktorial dikali 3 faktorial. Oke, nanti di sini hasilnya adalah 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Kenapa 3 faktorial? Karena nanti di bawah ada 3 faktorial. Kali 3 faktorial yang ini kita jalankan, 3 kali 2 kali 1. Oke, maka di sini bisa kita habisi. 3 kali 2 itu 6. Berarti nanti di sini totalnya ada 20. Oke. Nah, sekarang kita buat tabel distribusinya. Nah, jadi kalau tadi kita tengok di sini yang X-nya 0 telur busuk. Kemungkinannya 1 dari totalnya 20. Maka kemungkinannya 1/20. Gitu ya. Kalau misalkan yang kedua, yang X-nya 1 busuk, berarti kemungkinannya 9/20. Yang 2 busuk tetap 9/20. Yang 3-3-nya busuk, tadi kemungkinannya 1, berarti 1/20. Nah, di sini kalau kita jumlahin semua, 1 tambah 9 tambah 9 tambah 1/20, hasilnya adalah 1. Oke, bisa kira-kira ya. Nah, contoh ketiga di sini ada katanya sebuah kantong yang berisi 5 kelereng merah dan 4 kelereng putih. Nah, jika kita ambil 4 kelereng, yang ditanya adalah kemungkinan terambil N kelereng merah. Maka sama seperti yang tadi. Nah, di sini sebelum kita buat, ada satu lagi notasi menyatakan kombinasi itu. Kalau biasa kita buat apa? Kombinasi R dari N. Kadang bentuk yang seperti ini dibuat bentuk yang lebih simpel, dibuat dalam notasi kurung aja, Rn, gitu ya. Ini sama artinya adalah N faktorial dibagi dengan N dikurang R dikali R faktorial. Oke, ini ada faktorialnya, kira-kira seperti itu ya. Nah, notasi yang biasa dipakai di distribusi itu adalah notasi yang kurung seperti ini, supaya nanti nggak bingung aja. Nah, sekarang kita pahami dulu, yang mau kita ambil adalah N yang kelereng merah. Ini yang kelereng yang warna merah. Maka yang bukan merah itu pastilah, karena di situ yang mau kita ambil adalah sebanyak 4. Kalau terambillah sebanyak N yang kelereng merah, maka yang enggak merahnya pasti sebanyak 4 kurang N. Oke, inilah yang kelereng putih gitu ya. Inilah kelereng putih. Maka nanti di sini dalam bentuk fungsi, nanti kan di sini
peluangnya itu kan misalkan kejadian M sama dengan sebanyak N. Maka ingat, berapalah yang terambil merah tadi. Maka kalau dalam bentuk kombinasi ini kita buat nanti kombinasi N dari totalnya kelereng merah ada sebanyak 5, ya kan, dikali kombinasi yang tidak terambil merah tadi atau yang kelereng putih ada sebanyak 4 kurang N. 4 kurang N dari total yang putih nanti ada 4. Oke, dibagi. Nah, dibagi apa? Ini adalah semestanya atau banyak seluruh ruang sampel. Yang kita ambil berapa? 4. Berarti kombinasi 4 dari total kelereng ada 9. Oke, seperti inilah dia. Atau nanti dibuat dalam notasi yang biasa. Nanti di distribusi itu nanti dalam notasi yang kurung dia dipakai. Di sini N5 dikali di sini 4 kurang N di sini 4 dibagi dengan 49. Oke, dengan catatan nanti di sini N-nya itu kita tukar-tukar dimulai dari 0, ya kan, kalau 0 kelereng merah gitu ya. Kemudian 1 kelereng merah, 2 kelereng merah, 3 kelereng merah, 4-4-nya kelereng merah. Ya kan, yang kita ambil cuma 4. Jadi ada 5 kemungkinan. Nanti hitunglah yang 0. Kalau misalnya N-nya 0 berapa hasilnya? Oke, tinggal masukin ke rumus ya. Kalau N-nya 1 nanti berapa hasilnya? Kalau N-nya 2 berapa? Kalau N-nya 3 berapa? Kalau N-nya 4 berapa? Oke. Misal nih, ini nanti diserahkan kepada kalian untuk dikerjakan, tapi kita ambillah dulu. Misalkan yang N-nya 3. Oke, berarti di sini kita buat P merahnya sama dengan 3. Gantikan aja N-nya 3. Maka nanti di sini kombinasi 3 dari 5 dikali 4 kurang 3 itu 1 dari 4. Oke, dibagi dengan, kalau ini tetap ya kombinasi 4 dari 9. Oke, nanti ini kita hitung. Oke, apa rumusnya tadi? 5 faktorial dibagi 5 kurang 3 itu 2 faktorial dikali 3 faktorial. Dikali yang ini 4 faktorial per 4 kurang 1 itu 3 faktorial dikali 1 faktorial. Dibagilah nanti nih dengan ruang sampel totalnya itu adalah 9 faktorial per 9 kurang 4 itu 5 faktorial 4 faktorial. Ini tinggal kita cari gitu ya. Maka nanti hasilnya yang di atas 5 kali 4 kali 3. Kenapa sampai 3? Karena di bawah ada 3 faktorial. 2 kali 1 3 faktorial dikali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial 1 gitu ya. Bagi yang ini kita buat 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial bagi 5 faktorial 4 faktorialnya kita buat 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke, nanti ini bisa tinggal kita coret ya, yang bisa ya. Oke, 2 dengan 4 di sini 2. Oke, yang ini 4 dengan 2 itu 8, 3 itu 9, di sini 3 lagi. Maka nanti hasil akhirnya adalah yang di atas 10 kali 4 40 gitu ya. Dibagi ini 3 kali 7 21. 21 kali 6 126. Kalau misalnya kita sederhanain bisa, ya kan, bisa ini sama-sama bagi 2, 20 dibagi 63. Inilah nanti untuk M-nya sama dengan 3. Untuk M-nya sama dengan 0124 nanti coba dikerjakan. Oke, nanti dicek ya, nanti tabel ini akan Bapak kasih. Oke, jadi kalau nanti kita hitung dimulai dari N 0 1 2 3 4, nanti kalau N-nya 0 nanti di sini 1 per tadi berapa ininya? 126. Oke. Kemudian kalau yang 1 itu nanti ada 20 kemungkinan dibagi 126. Nanti kalau 2 nanti ada 60 dibagi 126. Yang 3 tadi yang kita cari itu nanti 40 per 126. Nanti kalian coba ya satu-satu. Yang 4 nanti ada 5 kemungkinan per 126. Jadi kalau nanti kita hitung hasilnya tetap 1. Oke, kita jumlahin semua. Oke, jadi gitu dia. Jadi tinggal kita masukkan atau substitusikan nilai N-nya 0, 1, 2, 3, 4 ke rumus yang kita buat tadi. Oke. Baiklah, demikian pembelajaran kita hari ini.
tetap semangat, tetap belajar. Kemudian kalau misalnya belum paham, coba 2 kali atau 3 kali ditonton. Belum paham juga boleh bertanya ya, jangan malu untuk bertanya. Oke, jadi kita akhiri, dijaga kesehatannya, dan jika harus keluar rumah jangan lupa jaga jarak dan mengenakan masker. Oke, Tuhan memberkati.